Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan pada masa Orde Baru. Sebelum saya menjelaskan tentang pemerintahan-pemerintahan yang ada di masa Orde Baru, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu Orde Baru. Orde Baru merupakan penggantian dari Orde Lama. Pada saat itu dipimpin oleh seorang presiden Republik Indonesia, yaitu yang bernama Insinyur Soeharto. Pada saat itu Orde Baru disahkan pada tanggal 11 Maret 1966. Masa pemerintahan pada Orde Baru ini berlangsung pada 1966 sampai 1988. Pada saat ini, pemerintahan pada masa Orde Baru ini mengalami krisis yang terjadi pada Indonesia, atau pemerintahan yang terjadi pada saat itu sangat kacau atau tidak stabil, karena kebanyakan dari pemerintahan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan rancangan undang-undang atau rancangan dari pemerintahan pada saat itu. Maka terjadilah krisis-krisis seperti krisis politik, ekonomi, sosial, hukum, dan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pemerintahan pada masa Orde Baru tersebut, yaitu terdapat 4 ciri-ciri. Yang pertama, kuatnya pengaruh dari moneter atau ABRI. Yang kedua, terbatasnya pilihan politik. Yang ketiga, pembangunan yang masif. Yang keempat, pemerintahan sentralistik. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu apa itu kuatnya pengaruh moneter dan ABRI. Dalam pemerintahan sebelum Orde Baru disebut juga Orde Lama, yaitu pada saat itu dipimpin oleh Kabinet Dwi Harto. Pada saat itu hanya menitik beratkan pada moneter. Pada saat Orde Baru ini, pemerintahan menguatkan kembali tentang ABRI, tapi tidak moneter lagi. Hal ini melakukan perubahan karena pemerintahan ingin ABRI menjadi lebih mengamankan pemerintahan pada saat itu. Tugas ABRI pada saat itu sama halnya dengan masyarakat lainnya. Contohnya ABRI masuk desa. Kegiatan ini dilakukan oleh ABRI yaitu tentang pembangunan yang ada di desa, seperti membangun desa, membangun infrastruktur, perjalanan atau jalan yang ada di desa atau yang lainnya. Selanjutnya ABRI juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti sebagai ketua dari golongan masyarakat, dan bisa menjadi dan ABRI ini juga bisa menjadi sebagai kepala perusahaan atau direktur perusahaan, karena ABRI ini sama halnya dengan masyarakat lainnya pada saat itu. Selanjutnya ABRI ini juga melakukan kegiatan seperti halnya sama dengan rakyat atau masyarakat lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu terbatasnya pilihan politik. Hal ini disebabkan oleh pemerintahan pada saat itu tidak menitik beratkan tentang pemilu-pemilu yang ada di Indonesia. Pada saat itu, pemilu atau partai-partai yang ada di Indonesia hanya terdiri dari 9 partai. Di antaranya seperti Partai Demokrat,
P3, dan yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembangunan yang masif. Pembangunan infrastruktur fisik atau non-fisik. Hal ini terjadi pada pemerintahan Orde Baru. Dalam kegiatan ini, Orde Baru membangun suatu kegiatan yang disebut dengan pembangunan 5 tahun atau Repelita 5 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin nomor 4, yaitu pemerintahan sentralistik. Pemerintahan ini dilakukan oleh kepala daerah atau kepala daerah yang lainnya seperti daerah pusat, menitik beratkan tentang pembangunan yang terjadi di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah yang sulit menghubungkan satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya, seperti kegiatan yang dilakukan oleh di perkotaan atau yang lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pemerintahan pada masa Orde Baru tersebut. Yang pertama itu krisis moneter, yang kedua krisis ekonomi, yang ketiga krisis politik, yang keempat krisis sosial, dan yang kelima krisis hukum. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu tentang krisis tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan krisis moneter. Krisis moneter ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu nilai tukar uang rupiah dengan US dollar yaitu berkisaran sekitar 16.000. Yang kedua yaitu lembaga perbankan mengalami terpuruk atau keterpurukan, atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perbankan itu mengalami kelemahan, yaitu tidak ada transaksi dengan bank yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu harga barang dari setiap barang tersebut mengalami peningkatan karena hal ini menyebabkan terjadilah krisis moneter yang terjadi pada masa Orde Baru tersebut. Harga barang-barang pokok meningkat, maka masyarakat tidak bisa membeli suatu produk tersebut karena harganya yang melambung meningkat. Yang selanjutnya yaitu dunia investasi melemah. Yang kelima itu daya beli masyarakat sangat menurun. Hal ini disebabkan karena harga-harga yang dinaikkan oleh penjual tersebut menaik, maka masyarakat susah membeli barang yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Hal inilah yang menyebabkan faktor atau krisis ekonomi di Indonesia sangat terpuruk. Selanjutnya saya akan menjelaskan krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama itu lembaga industri baik itu industri rumah tangga maupun di perusahaan-perusahaan lainnya itu mengurangi kekurangan modal. Karena dengan adanya kenaikan dari barang pokok tersebut, maka kita sebagai konsumen tidak bisa membeli barang tersebut. Maka dari perusahaan-perusahaan akan terjadilah penumpukan barang, maka transaksi dari produksi ke konsumen tidak berjalan lancar. Yang kedua yaitu produktivitas industri juga menurun karena tidak adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh konsumen. Sebagai konsumen tidak membeli barang, maka terjadilah
kekurangan produktivitas dari suatu industri atau dari suatu perusahaan. Yang ketiga, angka pengangguran melambung naik karena terjadilah kekacauan pada perusahaan atau kegiatan yang dilakukan oleh industri rumah tangga, karena pada saat itu barang yang dihasilkan oleh produsen tidak disalurkan kepada konsumen. Hal inilah yang menyebabkan krisis ekonomi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang krisis politik. Krisis politik ini yaitu lebih memperhatikan atau pemerintahan lebih memperhatikan masyarakat kecilnya. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan seperti krisis ekonomi, krisis moneter, maka pemerintahan yang dilakukan oleh kepala negara kita seperti presiden merasa dirinya tidak mampu memperhatikan masyarakat atau mengendalikan semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Maka Presiden Republik Indonesia sebagai presiden pada saat itu, yaitu Insinyur Soeharto, mengundurkan diri karena tidak mampu mengendalikan semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan pada saat itu. Maka dia mengundurkan diri karena tidak mampunya untuk melanjutkan pemerintahan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan pada saat itu. Yang selanjutnya yaitu krisis sosial. Dari terjadinya pengangguran yang sangat banyak di Indonesia atau tingkat pengangguran yang melambung naik, harga-harga barang pokok meningkat, perbankan di Indonesia sangat melemah atau tidak ada transaksi yang lain dengan yang lainnya, daya beli masyarakat sangat menurun, dunia investasi melemah, maka mahasiswa dari universitas lainnya melakukan demonstrasi terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan pemerintahan pada saat itu. Maka mahasiswa dengan masyarakat lainnya melakukan demo, menghancurkan atau merusak kegiatan yang dilakukan pada saat itu, yaitu merusak bangunan seperti demo ke DPR atau yang lainnya. Yang selanjutnya itu krisis hukum. Dengan banyaknya kegiatan ekonomi tidak stabil, maka timbullah korupsi, nepotisme, dan yang lainnya. Krisis hukum ini tidak sesuai dengan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya, maka timbullah beberapa keganjalan seperti timbulnya korupsi yang meningkat di Indonesia dan nepotisme yang meningkat di Indonesia. Hal ini menyebabkan kekacauan, krisis di ekonomi, dan Indonesia pada saat itu, pada masa Orde Baru tersebut, tidak mengalami kegiatan yang sesuai dengan rancangan pemerintahan. Maka terjadilah krisis yang sangat memperhatikan di Indonesia, sangat diperhatiin di Indonesia. Itulah video dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya di sini belajar, dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.